tanpa tanah tapi ikan mati. Air tetap air tanpa ikan, tapi ikan mati tanpa air. Tuhan tetap Tuhan tanpa manusia, tapi manusia akan mati tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan seperti tanaman perlu tanah dan ikan perlu air untuk hidup. Saudara jadi mengerti ya, karena Allah dari ini ya. Jadi saudaraku, Tuhan bukanlah pilihan, Tuhan bukanlah suatu hal yang susah diperoleh, mewah dan sebagainya. Karena itu doa adalah suatu landasan atau dasar mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 kita dapat membaca, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan meniupkan nafas hidupnya ke dalam kita. Tanpa memiliki hubungan dengan roh Tuhan, maka kita bukanlah manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Atau dapat dikatakan apabila kita tidak berdoa atau berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh, maka kita seperti tanaman yang tidak hidup di tanah, atau seperti ikan yang tidak hidup di air. Jadi kalau kita hidup tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kehidupan rohani kita akan mati saudaraku. Dan dengan kehidupan rohani yang mati, maka kita akan dikalahkan oleh iblis dalam hidup kita. Hal inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak manusia hidup dalam kesusahan, hidup dari satu masalah ke masalah yang lainnya tanpa ada hentinya, karena tidak berhubungan dengan sang pemberi hidup yaitu Tuhan. Dan hidup hanya berdasarkan pengertian sendiri dan tidak mencari pemberi hidup. Yang saya maksud di sini bukannya kalau kita hidup dengan Tuhan tapi tidak ada masalah. Kalau kita hidup dengan Tuhan kita tetap ada masalah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri ikut menanggung penderitaan kita, seperti tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Tuhan Yesus ikut menanggung penyakit kita dan kesalahan kita. Bukan kita hanya sendiri, Dia sudah mengerti bagaimana penderitaan kita. Oleh karena itu doa adalah suatu hal yang sangat penting. Di waktu berdoa kita mendeklarasikan, saya berasal dari Tuhan, saya perlu Tuhan, saya ingin seperti Yesus. Oleh karena itulah saya mau menyediakan waktu untuk berhubungan dengan sumber hidup saya yaitu Tuhan. Kenapa kita perlu deklarasikan hal tersebut saudaraku? Karena kita hidup bukan hanya kita ada di alam ini Tuhan, saudaraku. Banyak alam lain. Kita bisa dapat membacanya dari Alkitab. Ada alam malaikat, ada alam peri, ada alam peri, ada alam setan. Dan alam-alam itu semua melihat kepada kita. Seperti dikatakan dalam kitab Roma, kita banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Untuk itulah kita mendeklarasikan kepada awan tersebut, khususnya kepada kuasa-kuasa gelap roh jahat di udara, saya milik Tuhan. Dan malaikat-malaikatnya pun mendengar waktu kita berkata saya milik Tuhan. Di waktu kita berdoa Tuhan akan merintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Jadi saudaraku, saudara hidup, sumber hidup kita bukan dari diri kita sendiri, bukan kekayaan kita, bukan karir kita, bukan orang tua kita. Dalam bila sekarang hidup kita melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita dan menjaga kita, khususnya dari si jahat. Badai akan datang, hujan akan tiba, musim akan silih berganti, seperti lagu ya saudaraku ya. Pada suatu saat musim akan sangat dingin. Di waktu musim lainnya semua daun akan berguguran dan kita sudah seperti orang mati bagi orang lain. Tapi apabila kita melekat erat pada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan memiliki kita kembali dan musim dalam hidup kita akan berganti. Kita akan hidup dalam kelimpahan seperti janjinya kepada kita. Dan cara untuk melekat pada Tuhan ialah melalui kehidupan doa yang tidak putus-putusnya. Kita ulang sekali lagi ya saudaraku, biar saudaraku paham dan tertanam dalam hati saudara. Ingatlah selalu bahwa tanah tidak membutuhkan tanaman, tanamanlah yang membutuhkan tanah. Air tidak membutuhkan ikan, ikanlah yang membutuhkan air. Tuhan tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Tuhanlah sumber hidup kita. Rasul Paulus sendiri menganjurkan agar kita senantiasa berdoa. Hal ini terdapat dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saudaraku, marilah kita mulai berdoa secara rutin mencari Tuhan dengan segenap hati. Seperti dikatakan oleh Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, Tuhan tidak bisa ditemui
Ada suatu masa di mana Tuhan tidak dapat ditemui lagi. Ada suatu masa di mana orang-orang akan mencari Tuhan sama seperti orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh mencari keselamatan tetapi tidak dapat menemukan karena pintu pertobatan telah ditutup. Dan itulah hari-hari ini. Inilah akhir-akhirnya. Saudaraku, marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mendengar suara Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar bagaimana berdoa. Besok saya akan melanjutkan kompas tentang bagaimana caranya berdoa ini. Saya harap saudara paham akan analogi tadi tanaman, ikan dan sebagainya. Biarlah Roh Kudus membukakan pada hati saudara bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita bukanlah Tuhan, atau seperti orang ateis bilang kalau mati ya mati saja, kita hilang seperti uap. Tidak tuh, saudaraku, kita tidak pernah mati. Kita tetap hidup di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Pilihannya hanya dua, kita hidup di neraka atau di surga. Jadi kalau saudaraku mati, itu seperti orang menutup mata dan waktu membuka, maka kita sudah ada di alam lain. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu, biarlah firman menjadi terang bagi jalan hidup kami dan pelita bagi kaki kami. Tuhan, bukalah mata rohani kami agar kami dapat mengerti dalam firman-Mu. Biarlah kami semua mengerti bahwa doa adalah nafas hidup kami. Tanpa doa maka kami juga mati terputus dengan Engkau. Ya Allah pencipta hidup, ajarkanlah kami semua berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada suatu ajaran lagi dalam Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu dia selalu bahkan murid-muridnya sendiri tidak bisa berdoa dan bertanya, Tuhan bagaimana caranya kami harus berdoa? Dan ajaran inilah, doa inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi banyak gereja-gereja tidak pernah memakainya sekarang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah hikmat, berkat, rahmat, karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahteranya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kebaktian besok. Tuhan Yesus memberkati saudara. I have decided to follow Jesus.